Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. As-shaimin was-shaimat, hadirin Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan di pagi ini segar, cerah, dan mudah-mudahan diawali dengan kebahagiaan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dengan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa selalu berharap kita meningkatkan kualitas mencontoh Rasulullah dalam kehidupan kita, sehingga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian subuh setiap pekan ketiga kitab Nasaihul Ibad, ini karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan bekas untuk kita dan sekaligus bekal untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan dengan persiapan kita semuanya bekal yang banyak, insyaallah kita semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan diawali bersama-sama baca Quran surah Fatihah, mudah-mudahan niat kita yang ikhlas, niat kita yang senantiasa memperbaiki hati kita, membenahi perilaku kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga. Tiga dan kita sudah masuk maqalah yang ke-15. Al-maqalah al-khamisah asyrata, maqalah yang ke-15. Ruya, diriwayatkan, anna rajulan, ada seorang laki-laki, min Bani Israel, dari Bani Israel. Kita tahu bahwa Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Jauh ibu ini kelas. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub istilah banyak putranya ada 12. Ada Yahuda, ada Gad, ada Lewi, ada Yahuda, ada termasuk Nabi Yusuf dan Benyamin. Diriwayatkan dari seorang laki-laki, kemudian dari Bani Israel, jamaah sabanina tabutan minal ilmi. Seorang laki-laki ini mengumpulkan
80 peti, Pak. Peti orang dulu itu besar-besar, mengumpulkan 80 peti dari seorang dari Bani Israel. Peti itu isinya kitab-kitab, isinya suhuf minal ilmi, dari ilmu. Kemudian akan tetapi dengan kitab-kitab yang banyak, dengan ilmu-ilmu yang banyak, lam yanfa, ini tidak bermanfaat, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu pada siapa? Kepada nabihim, pada nabi-nabi mereka. Kita ketahui bahwa Bani Israel itu ada banyak sekali nabi. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, Isa, dan seterusnya. Masih banyak kelompok-kelompok para nabi. Dan para nabi ini senantiasa memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada Bani Israel. Intinya, qul li hadzal jami' tilkal kutub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah pada sekumpulan orang yang banyak dengan kitab-kitab itu, lau jama'ta katsiran, kalau dikumpulkan dari kitab-kitab itu dalam ilmu, la yanfa', tidak akan bermanfaat, illa an ta'mala bi salasati asya', kecuali ilmu akan bermanfaat dengan 3 perkara. Ilmunya banyak, tapi semuanya tidak manfaat, kecuali dengan tiga perkara. Apa saja? La tuhibbat dunya, selama seseorang masih mencintai dunia. Cinta dunianya, Pak. Halo. Senang mobil bagus ya? Senang rumah yang megah ya? Rumah yang bagus, mobil yang mewah, apalagi uang yang banyak. Deposito masih banyak ya? Masih. Kenapa? Ilmu tidak akan manfaat kalau seseorang masih mencintai dunia. Bicara dunia ini dalam Al-Quran banyak sekali ya, banyak sekali. Surah Al-Hadid ayat 20 ya. Ya'lamu annama al-hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwa dunia itu permainan, la'ibun wa lahwun, ada yang bilang sendang gurau, candaan. Ini dunia. Wa zinatun, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling bermegah-megahan. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, mereka banyak-banyakan harta. Ini dunia. Sehingga Rasulullah hadis Abu Hurairah dari At-Tirmidzi mengatakan bahwa inna dunya mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa ma fiha wa 'alimun wa muta'allimun. Rawahu Tirmidzi. Dunia itu kata Rasulullah mal'unatun, sebetulnya dunia itu adalah mal'unatun, terlaknat. Mal'unun wa ma fiha, dan melaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma walahu, dan orang-orang yang senantiasa mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alimun, orang yang alim. Wa muta'allimun, dan orang yang mau belajar ilmu. Jadi 3 yang selamat, Pak. 3 yang selamat.
dunia melaknat, terlaknat, sudah begitu dunia melaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali 3 orang yang senang zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang zikir kepada Allah. Amin. Ingat sering sama Allah dekat ya. Sering berzikir sama Allah. Sering zikir sama Allah, sering dekat zikir-zikir khawatir ada kabar. Atau ingat dengan yang lain, pagi-pagi udah gelisah. Apa yang mau disiapkan buat ntar sore, padahal sore masih lama ya. Buka puasanya apa ntar sore ini? Masih dipikirin dari pagi. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dunia. Yang kedua, alimun, orang yang alim, orang yang pintar, orang yang pandai ilmu agama, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa muta'allimun, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu harus diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari laknatnya dunia. Bicara dunia ini ngeri-ngeri sedap. Semua orang berharap kepengen punya harta yang banyak ya. Yakinlah. Ibu dibawa ke mana? Ke mall. Pastinya kepengen banyak. Pasti ya. Apalagi suruh nunjuk yang mana? Tunjukkannya banyak banget. Yang pusing siapa? Yang pusing bapak-bapak. Ibu silakan pilih yang mana, semuanya pengen. Itu wazinatun, perhiasan. Kalau berharap bapak-bapak mudah-mudahan bisa mengendalikan semua itu, mudah-mudahan. Di samping ibu juga mengendalikan bersama-sama bahwa melebihi kecintaan pada dunia ini sangat berbahaya sebetulnya. Karena hakikatnya bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bertanam untuk dinikmati di akhirat. Bahkan hadis mengatakan bahwa hubbud dunia ra'sun, mencintai dunia itu adalah pokok dari kulla khati'atin. Bahwa mencintai dunia itu, kita bersama Mas ya, biang kerok lah, biang kerok dari segala seluruh perbuatan dosa, salah. Ujung pangkal dari kesalahan itu ada di mencintai dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlebihan lah. Apalagi usia sudah usia 40, 50 ya, 60 dan 60. Udahlah perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak belajar memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu nggak pernah puas dan nggak pernah tuntas. Mengikuti keinginan nggak pernah puas dan nggak pernah tuntas. Laukan libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha salisan. Wa in kana lahu salisun labtagha rabi'an. Wa la yumlahu ayna ibni Adam ila turab. Manusia, Bu, ada ibunya? Ada. Oh ya, ada masih. Manusia kalau dikasih emas kira-kira 2 kilo cukup nggak? Bapak dikasih sebulan gaji 2 juta berapa? Kasih 10 juta berapa? 20 juta? Kurang. Waktu gaji 5 juta enak banget ya, gaji 10 juta ya. Udah gaji 10 juta enak banget, yang gajinya 20 juta. Yang 20 juta coba gaji sebulan 60 juta, nggak akan pernah selesai. Kemarin sempat pilkada ya, gaji DPRD itu 8 jutaan ya. Mungkin tukinnya bisa sampai 150 juta. Apalagi ada proyek-proyek. Ini orang serba terus pengen
gajinya besar-besar dan nggak pernah akan selesai. Sampai dikatakan sebuah hadis, laukan lebih Adam wadiyan min dhabil labdallah salizan. Kalau anak Adam manusia diberikan 2 lembah yang penuh emas, kayak apa 2 lembah yang penuh emas? Labdallah salizan. Ini saya berharap dia mendapatkan 3 lembah yang penuh emas. Wa in kana lahu salisun, kalau Allah berikan dia 3 lembah yang penuh emas, labdagha rabi'an, maunya pengen 4 lembah yang penuh emas. Wala yumlau aina bi adam ila turab, dan semuanya enggak akan terpenuhi kecuali ia masuk ke dalam liang lahat. Sudah terkubur baru selesai. Padahal di kuburan ya, padahal di kuburan, di makam, bapak ibu boleh tanya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka berharap, ya Allah, seandainya kau tangguhkan kematianku, fa asaddaqa, kami kan sedekah, wa akum minas salihin, dan kami menjadi orang-orang yang saleh. Ini Al-Quran yang bilang, Al-Quran yang menyatakan, Allah yang berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat, yang meninggal di alam kubur itu sebut mereka ingin kembali, ingin balik. Apa yang ingin kembali mereka dari alam kubur menuju alam dunia? Yang mereka inginkan adalah dengan bersedekah. Jadi harta yang dia miliki, harta yang merasa diri punyai itu, berharap ingin disedekahkan, bahkan berharap semuanya disedekahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama untuk tidak terlalu mencintai dunia, sekedarnya saja. Boleh mencintai dunia, boleh berikhtiar, boleh berusaha, boleh bahkan kaya kalau bisa. Tapi kekayaan yang diperoleh di mana anugerah Allah berikan, niatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah sampaikan, kalau kita punya harta 100 juta, ada 100 juta? Kalau saat ini ada? Ada. Punya harta 100 juta, berapa zakatnya? 2,5% ya. Berarti kita 25 juta. 2.500.000 berarti ya Pak. Hilang 2.500.000. 2.500.000 dari 100 juta. Ini kita belum memberi ya. Belum ngasih ya. Halo? Belum ngasih ya. Baru dikeluarkan kewajiban zakatnya saja. Yang 2.500.000 punya kita bukan? Bukan. Punya siapa? Hak orang lain. Kitanya sudah memberi belum? Belum. Berkaitan dengan zakat sebentar. Zaman salafus saleh, zaman tabi'in, zaman tabi'in, orang zakat amal itu bukannya di Ramadan, Pak. Di bulan Sya'ban. Zakat mal itu keluarnya di bulan Sya'ban dikeluarkannya. Saya berkali-kali pernah sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, bahkan usahakan digalakkan bahwa zakat mal itu usahakan dikeluarkan di bulan Sya'ban. Salafus saleh terdahulu itu keluar zakatnya di bulan Sya'ban. Supaya apa? Orang fakir, orang miskin, orang yang masih gelisah, Ramadannya tenang. Ya. Tapi kita kebanyakan, mohon maaf, zakat malnya dikasih di bulan Ramadan. Enggak, sini bilang zakat mal nih Pak, enggak berhal lain. Zakat mal kan lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun. THR sih namanya infak THR ya.
Gaji 10 juta, THR 10 juta. Udah wajib zakat belum? Belum. Namanya infak. Infak juga sama, hampir sama dengan jumlah zakat. Orang sekarang zakat kemarin kebanyakan di akhir Ramadan bahkan. Orang dulu biar orang-orang yang keperluannya banyak dalam kehidupannya, jadi bantu mereka agar Ramadannya tenang. Justru orang-orang yang zakatnya di akhir Ramadan berharap mudah-mudahan di bulan Syawal, awal Syawal apalagi mereka bahagia. Bukan Ramadan yang tenang, tapi Syawal yang tenang. Mendingan Syawal tenang apa mendingan Ramadan tenang? Dua-duanya. Orang kita kadang-kadang begitu ya. Semuanya pengen enak aja. Aduh. Baik, ini gak usah jauh-jauh lah. Mari bersama-sama. Kalau setiap muslim punya gajinya itu disiapkan mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap Allah berikan rezeki, yunfiqun, mereka infakkan. Ini luar biasa, Islam makmur. Sudah dicoba dipraktekkan ketika gaji kita turun setiap bulan. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, mungkin ada yang di bawah itu. Tetap disediakan 2,5% dari penghasilannya. Insya Allah besok Masjid Al-Kahfi makmur. Amin. Masjid Al-Kahfi orang merasa nyaman kalau setiap muslim, orang yang beriman, setiap Allah berikan anugerah mimma razaqnahum, Allah berikan rezekinya pada mereka, yunfikun, langsung diinfakkan. Berkah buat kita, berkah buat yang lain. Ada di awal hadis Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia adalah amanah billah, orang yang beriman pada Allah, wan naf'u bil muslimin. Pertama iman pada Allah, yang kedua bermanfaat bagi muslim yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita hadiri dunia tidak jadi beban bagi yang lain. Kalau ada yang jadi beban nggak hidupnya? Udah diem, nganggur, pelangap, belum mau kerja, nggak mau. Giliran makan pengen banyak. Yuk kembali ke kehidupan kita untuk akhirat. Dunia boleh kaya surga. Dalam surah apa? Surah Al-Qasas ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, hendaklah kau cari apa yang Allah berikan. Perlu kita cari, perlu kita ikhtiar, perlu kita usaha. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagaimana kebahagiaan kenikmatan dunia itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah seperti hanya Allah berbuat baik sama kamu. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi kembali, jangan nemen mencintai dunia. Bisa ya? Halo, bisa ya? Susah banget si Allah ya. Bisa ya? Masih insya Allah juga. Sama hidup. Jangan teman-teman sama dunia, jangan teman-teman ya. Jangan cinta banget udah. Batasi. Kepengen ngikutin sih nggak pernah selesai, nggak pernah puas. Ya. Falaisat bidal mu'minin, karena hakikatnya dunia itu bukanlah tempatnya orang yang beriman. Maka karena dunia ini bukanlah tempat orang yang beriman. Maka ada sebuah hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'minin.
wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang, bukan saya bilang ya. Surga itu apa? Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surga itu dunia itu surganya orang. Pantas orang yang beriman dijadikan buah dunia sebagai penjara karena dunia punya batasan-batasan. Enggak hidup semaunya sendiri. Ada tuntunan, ada aturan, ada hukum. Kita nggak sadar kita ini makhluk Allah yang lemah sebetulnya sih. Memang lemah. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak punya daya upaya. Kalaupun seandainya kita merasa kuat, ini nggak akan pernah kekal kekuatannya. Kalaupun kita merasa kaya, nggak akan kaya selamanya. Buktinya banyak orang yang kaya bangkrut, banyak orang yang kaya akhirnya wafat kemudian rebutan hartanya. Bahkan ada orang-orang yang merasa mampu, anaknya semua dikasih rumah, dikasih harta. Pada akhirnya malah anak-anaknya nggak sukses, bahkan akhirnya berantakan. Jadi jangan jadikan dunia sebagai tujuan, bukan. Dunia dijadikan salahan kita semuanya untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kedua, ilmu tidak akan bermanfaat selama manusia la tusahib asy-syaitan. Janganlah kau bersahabat dengan syaitan. Selama orang masih bersahabat dengan syaitan, ini ilmu enggak akan manfaat, enggak akan manfaat. Ayyan tuti' amrahu bi mukhalafati amrillah wa rasulih. Mereka melawan karena syaitan itu melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulnya. Suruh puasa ya puasa, suruh sholat ya sholat, suruh zakat ya zakat, suruh zikir ya zikir sebanyak-banyaknya di mana kita berzikir. Perintah Allah untuk sholat, perintah Allah untuk zakat, perintah Allah untuk puasa, perintah Allah untuk haji. Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tentu akan lebih mendahulukan perintah Allah. Coba untuk kita, ada janji jam 12 siang, transaksi dengan seseorang, ada untung 200 juta, untung 200 juta. Kira-kira transaksi sampai jam 3. Udah zuhur belum jam 12? Jam 12 udah zuhur belum? Belum. Tanggungnya ada transaksi 200 juta dan janjiannya kumpul bersama sampai jam 3. Mau Pak? Halo? Mau ya Pak? 100 juta. Nggak usah gede-gede deh. Ada transaksi hasilnya gajinya 10 juta. Kumpul jam 12 teng harus hadir. Berjanjinya sampai jam 3. 10 juta. Mendingan taat sama Allah, mendingan kita ikut 10 juta. Allah kan ikut. Bapaknya keberatan. Teng jam 12 lewat nggak dapat. Berat banget rasanya ya Pak. Padahal anugerah Allah bukan hanya dari situ saja, anugerah Allah dari yang lain, bahkan keberkahan yang banyak yang lain. Sering kita kadang-kadang lebih mencintai dunia lebih berat ketimbang kita buat akhiratnya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Yakin Pak? Bapak yakin ngasih rezeki Allah? 100%. Yakin Pak Allah yang ngasih rezeki? Yakin. Baik. Surah ayat 10 ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah.
Perintahkanlah anak-anakmu untuk keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Suruh sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki sama kamu, kata Allah. Nahnu narzuka, aku yang ngasih rezeki, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa. Kalau yakin, nahnu narzuka, kata Allah, aku yang ngasih rezeki. Ketika Allah perintahkan sholat, mendingan sholat mengikuti perintah Allah, ataukah mendingan Bapak ada meeting pertemuan yang janjinya ada penghasilan di situ yang diperoleh 10 juta. Time 12 lewat hilang gitu. Masih pengen 10 juta juga. Pikir. Bener Pak. Iya benar Pak. Saya waktu nanti pertanyaan bilang, Bapak jam 12 masih rapat juga. Azan, tinggal aja tuh rapat, saya bilang. Tinggal aja rapat. Laksanakan dahulu azan, laksanakan dulu sholat zuhur, baru lanjut kembali. Itu yang memimpin rapat bengong. Perintah Allah lebih dahulu ketimbang perintah manusia. Cuman akhirnya saya nggak pakai lagi. Mas tegas lah. Tapi keberkahan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih, karena Allah yakin nahnu narzuka, aku yang kasih rezeki. Ini iman nih, Bapak, iman ini masalahnya. Katanya pengen selamat, imannya kuat kan ya. Bismillah. Allah. Jangan ikutin hawa nafsu, jangan ikutin setan. Ini saya masih awal-awal Ramadan masih suka survei, masih Pak, senang lihat-lihat aja. Biasanya awal Ramadan masih ramai-ramainya orang berpuasa, masih semangat ya Pak. Muter jalan-jalan, warung-warung, udah pada hordeng sekarang. Saya pikir sepi, dan ke bawah kakinya banyak banget astagfirullah. Awal Ramadan itu pada. Ini setan ini. Pakai setan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti hawa nafsu setan. Karena setan berasa bi rafiqil mu'minin. Karena setan itu bukanlah temannya orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, la tu'di ahadan falaysa bi hirfatil mu'minin. Jangan sakiti orang, jangan suka menyinggung orang, jangan suka nyongkil hati orang, nyakiti orang, jangan. Karena ini tidak ada dalam perilaku orang yang beriman. Senang kadang-kadang kita lihat ada orang susah, astagfirullah, mohon maaf, ada orang celaka, mampus lu, astagfirullah. Ada orang belum dapat hidayah, disumpahin neraka lah, macam-macam ya. Ada orang sakitin kita nggak tahan, membalas dendam kita. Selama kita nggak bisa mengendalikan diri, selama kita nggak bisa menjaga hati, ini ilmunya nggak manfaat. Halo, ilmunya nggak manfaat kalau seandainya kita masih punya rasa dendam Pak sama orang. Bismillah, urusan mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, mereka berbuat nggak suka dengan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah disumpahin juga, nggak usah percuma. Kenapa? Karena Allah pun sudah punya aturan sendiri, punya takaran sendiri, punya tetangga. Ya Allah, wah kesel banget dia, nggak punya etika, nggak punya perasaan. Siang-siang bolong, termusik diri banget, macam banget ya. Jadi usahakan kalau pengen punya ilmu yang manfaat, usahakanlah pertama, jangan kebangetan mencintai dunia.
Di sini adalah fa, di ta'lil fa itu banyak ada fa. Di ta'lil jangan terlalu mencintai dunia. Kemudian makalah yang berikutnya asal satu asyaratan, makalah yang ke-16 sampai jam berapa ini? Biasanya kalau motor cepetan ya. Cepat apa lama? 6 menit. Makalah yang ke-16 Nabi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Langsung saja. Dalam munajat kepada Allah SWT, dalam doa sama Allah, orang dahulu itu kalau berdoa sama Allah, begini doanya Pak. Ilahi la'in talab tani bidambi la tubannaka bi'afika. Ya Allah, kalau Engkau tuntut kami ya Allah dengan dosa-dosa yang kami lakukan, bizambi la tubannaka bi'afika, kami pun akan berharap mohon pada Engkau ya Allah. Di mana Maha Pengampunmu. Orang dulu nih, kalau mohon sama Allah, ya Allah, saya Kau tuntut kami tentang dosa-dosanya. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, dari mana? Di mana kemaha besar Engkau tentang pengampunanmu ya Allah. Kemudian wa in talabtani bi bukhli, kalau Kau tuntut kami dengan kebakhilan, kekikiran, kepelitan kami, la tubannaka bi sakhaika, kami pun mohon kepada Engkau ya Allah, di mana kedermawananmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Wa in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk, seandainya Engkau masukkan kami ke neraka ya Allah, akan aku kabarkan orang-orang yang ada di neraka bahwa semuanya kami mencintaimu ya Allah. Orang dulu kalau ngadu sama Allah kayak sampai ilahi lastul firdausi alanya wala aqwa an naril jahil, enggak pantas masuk surga tapi enggak kuat masuk neraka. Ngadunya begitu kalau dulu Pak. Ngadunya orang dulu tuh munajat seperti itu. Ya Allah, aku enggak pantas masuk surga, tapi enggak kuat ya Allah masuk neraka. Ini pun sama. Apa namanya? Munajat kepada Allah. Ya Allah, saya Kau tuntut kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Mana ampunanmu yang maha luas ya Allah. Sehingga Kau menuntut kami ya Allah dengan kebakhilan kami, pikiran kami ya Allah. Aku pun akan menyerahkan padamu ya Allah. Mana kedermawananmu ya Allah. Wa in adkhaltani an-nar, kalau Engkau akan tuntut kami ya Allah, kami masuk neraka, la akhbartu, niscaya akan kami kabarkan ahlan nar, ahli neraka, bi anni uhibbu, sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ini menunjukkan bahwa mari bersama-sama hidup kita jangan pesimis aja sih Pak, jangan pesimis ya. Ada orang kebanyakan dosa, kayaknya nggak ada harapan surga nih. Enggak bisa. Ada orang ngerasa banyak kesalahan, nggak pernah sholat dulunya, nggak pernah puasa dulunya. Nggak usah pesimis, nggak usah. Allah membuka selapang-lapangnya pintu ampunan. Banyak dosa Pak. Kira-kira banyak dosa banyak amal soleh ya? Benar. Kalau merasa banyak dosa, jangan pesimis Pak. Allah maha luas pengampunannya. Ini termasuk doa kita agar hidup optimis.
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang yang kita lakukan banyak. Amal yang dibanggakan oleh kita ibadah. Salat. Jadi kebanggaan. Enggak juga. Sudah khusyukah salat kita? Halo? Masih ingat yang lain-lain? Allahu Akbar, belum beli baju baru. Allahu Akbar, Ramadan ini kayaknya termasuk susah nih, beras naik terus ya, nggak turun. Allahu Akbar, semuanya sembako naik. Allahu Akbar, ini anak-anak gimana di rumah ya? Macam-macam. Setiap sesuatu yang kita kerjakan masih ada aja kegiatan-kegiatan luar yang masuk ke dalam sholat. Padahal sholat diawali dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Sebetulnya takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan adanya kegiatan di luar sholat masuk ke dalam sholat. Ya. Takbir ihram takbir yang mengharamkan adanya kegiatan di luar sholat masuk ke dalam sholat. Lagi sholat melamun Pak, Allahu Akbar, mikirin utang tak bayar lunas ya. Sore buka pakai apa? Kenapa? Sore buka pakai apa? 16 bukannya apaan? Kalau masih pagi dulu buka aja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kadang-kadang mana yang dibanggakan ibadah masih jauh dari kesempurnaan. Cuman rumusnya lagi-lagi belajarlah kita tentang bacaan sholat yang bisa mengkhusyukkan sholat kita. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Fatihah bagus, Al-Fatihah di mana di hati gitu. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya dimaknai di hati. Insya Allah jamaah kafi semuanya bisa lah. Pinter-pinter ya. Amin. Amin aja dulu ya. Kenapa nih pinter-pinter? Satu lagi. Ini makolahnya banyak. Kila dikatakan as'adun nas, sebahagia-bahagianya manusia, orang yang paling bahagia. Man lahu qalbun alimun, adalah orang yang mempunyai hati yang alim, yang tahu. Dan Allah Ta'ala mahu fi ayyi mawdi'in kana, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Kalau meyakini Allah selalu bersama kita semuanya, ini sebahagia-bahagianya orang. Lagi banyakkan orang ingat Allah, lagi sendirian ingat Allah. Kemanapun kita pergi, maudi dimanapun kita berada, ingat dengan Allah. Enggak pernah lepas lidah kita, lisan kita menyebut nama Allah. Orang dahulu itu mengeluarkan nafas menyebut nama Allah, ngambil nafas ingat sama Allah. Orang dulu mau tidur aja pegang tasbih. Halo? Ya Pak? Orang dulu, ada orang dulu sini? Orang dulu kalau mau tidur ini nggak lepas tasbih Pak, sampai tasbihnya jatuh ya. Dulu, sekarang ya Mas sekarang. Yang pegang apa? Handphone ya. Rajin. Orang dulu itu nggak pernah lepas mau tidur aja pegang tasbih. Sampai tasbihnya lepas kan tidur. Ini lihat handphone guru baru pulas. Biasakan coba. Berzikirlah dalam intinya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan mau tidur jangan sampai, kalau bisa jangan sampai batal wudu. Zikir sama Allah, niscaya malaikat akan dia jaga sampai ia bangunnya. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang selamat sebahagia bagi orang adalah orang-orang yang sangat senang hatinya, itu adalah orang yang hati ingat sama Allah. Wa badanun sabirun, badannya itu
dirinya, jiwanya senantiasa dalam kesabaran. Apapun yang dirasakan sabar. Apalagi yang sudah umur-umur yang saya sudah mulai kaki dah berat. Yang mau nyender-nyender ya. Ngaji ngantuk. Pengennya selonjoran, ada saya ngeliat ya. Pengennya selonjoran, senderan, tapi nggak ngeluh, nggak. Alhamdulillah. Sakit pinggang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jangan banyakin keluhan, mustahil. Jangan banyak-banyak berkeluh kesah apa yang telah Allah berikan. Orang yang bahagia adalah orang yang mempunyai fisik badan yang dirasakan penuh kesabaran. Ini saya pernah cerita dulu, ada sahabat Nabi yang terakhir, Abu Kilabah ya, ingat ya, Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah sahabat Nabi dan beliau adalah sahabat yang terakhir. Saya ulang sedikit. Badannya bengkak ya, tangannya bengkak, kakinya bengkak, matanya sudah mulai rabun, telinganya terganggu. Ada Abdullah bin Aziz di samping pinggiran kota Mesir. Padahal dulunya ini mau diangkat jadi mufti raja, dia nggak mau. Diangkatnya di Sampar. Karena sudah dicari samparnya, ternyata dia adalah orang yang pernah ketemu dengan Rasul SAW. Apa yang bibirnya digetarkan? Bibirnya nggak pernah henti mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kakinya bengkak, tangannya bengkak, matanya rabun, pendengarnya terganggu. Dan dia bisa makan karena disuapin anaknya. Dan dia bisa makan hanya disuapin anaknya. Ketika Abdul Aziz datang, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa engkau ya? Si Abdul Aziz. Dia berbilang, saudara-saudara. Dan kemudian terdengar oleh telinganya, nggak pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah. Wahai fulan, apa yang kau syukuri? Kenapa alhamdulillah terus? Alhamdulillah. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala runtuhkan langit, niscaya pasti aku akan hancur. Seandainya aku ini ditempatkan, kata Abu Kilabah ini, ditempatkan di pinggir gunung dan gunung meletus, niscaya aku pasti akan hangus terbakar. Seandainya aku tinggal berada di samping dekat pantai, niscaya aku akan tenggelam. Alhamdulillah Allah selamatkan itu. Masih bersyukur pada Allah. Kemudian Pak tua ini Abu Kilabah bertanya, wahai fulan, tolong carikan anakku. Aku biasa makan dengan anakku, disuap ke anakku. Aku ke masjid dengan anakku. Sudah 3 hari anakku gak pulang. Akhirnya Abdul Aziz cari. Pas dicari ternyata anaknya sudah wafat, digerubutin oleh sigara-sigara padang pasir, meninggal. Di gunungan pasir terlihat anak mati. Kemudian datanglah Abdul Aziz ketemu Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah, mana anakku? Mana anakku? Semua berpikir apa yang mau dikatakan kepada Abu Kilabah. Pak tua, karena belum kenal saya itu Pak tua. Tahukah engkau Nabiullah Ayub? Tahu. Dia orang yang paling sabar. Nabi Ayub adalah orang yang ditinggalkan anak-anaknya pun sabar, ditinggalkan hartanya pun sabar. Panjang lebar bercerita, Abu Kilabah nanya, mana anakku? Mana anakku? Wahai Pak tua, anakmu sudah wafat, diterkam binatang buas. Apa kata Abu Kilabah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Pak, halo. Kalau anak meninggal, alhamdulillah enggak?
Ini anaknya meninggal. Abu Ghilal mengatakan alhamdulillah. Loh, Abbas mengatakan, kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah anakku wafat tidak dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Fisiknya kan dihiraukan. Dalam kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Nafas panjang. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi badan yang kita rasakan, fisik yang kita rasakan, ya sabarin aja. Sabar, insyaallah ada solusinya. As-sabru yu'inu 'ala kulli 'amal. Kemudian bima fil yadi, menerimalah apa adanya dari Allah SWT. Ridho dari Tuhan Allah SWT. Apa yang kita miliki, nggak perlu dirasakan kurang, nggak perlu merasa paling miskin. Saya berkali-kali sampaikan, kalau kita beranggapan bahwa kita miskin, maka Allah akan miskinkan kita. Halo? Sekali lagi. Kalau kita beranggapan bahwa kita miskin, maka kita akan selamanya dimiskinkan Allah. Jangan beranggap bahwa kita miskin. Kita orang yang kaya, banyak Allah anugerahkan rahmatnya buat kita. Banyak Allah berikan nikmatnya buat kita. Banyak kita orang yang mampu, orang yang kaya. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jika menerima kebenaran yang ada, ini wajib buat kita semuanya. Kemudian apapun yang kita bersama-sama peroleh dari Allah, yuk bersama-sama kita syukuri. Wasqudul qalbi, dan tenangnya hati inda adamil maklufat, ketika tidak adanya sesuatu yang kebiasaan yang kita butuhkan. Kalau nggak ada apa-apa ya sudahlah, tetap sabar. Jadi tiga, hati yang tenang akan diperoleh sebahagia-bahagianya orang adalah orang pertama, hati yang alim, yang tahu dengan Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Kedua, badan yang senantiasa diiringi dengan kesabaran. Dan yang ketiga adalah qanaah. Ada yang mau tanyakan, Pak? Masa tutup nih? Udah? Udah ya? Hah? Ada? Ya. Keimanan kita ini kadang-kadang paling usul. Tapi kalau di kita angka bahkan malah berbulan, itu kenapa? Itu kan sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Al-iman yazid wa yanqus ya. Jadi maaf nggak stabil. Iya. Hampir rata-rata, Pak. Hampir semuanya nih. Kalau lagi rajin ke masjid ya. Ini kalau di luar Ramadan nggak begini. Kalau lagi di Ramadan ramai, alhamdulillah. Yazid wa yanqus. Orang puasa, awal puasa masih banyak yang puasa ya. Ini terawih masih banyak ini. Banyak. Akhir Ramadan banyak. Masih banyak juga. Hah? Dari dulu sampai sekarang Pak itu. Yang namanya amal Ramadan pasang naik imannya ya. Enggak usah nunggu akhir Ramadan lah. Pertengahan udah mulai nyusut tuh. Oh, seminggu benar ya? Seminggu udah kemajuan, malah maju Pak. Udah maju. Ya di mana-mana kita pun harus begitu keadaannya kadang-kadang. Tapi lagi-lagi iringi kita semuanya dengan bimujalah setel ulama, mestinya sih ya, tidak ada dikit-dikit. Nantiasalah berbarengan duduk bersama ulama, nggak intinya Pak, jangan ditinggalkan. Itu sebenarnya sih. Duduk bersama orang yang saleh, ya. Kumpul di masjid, terus rutinkan itu caranya, tipsnya. Kalau sudah jauh dikit ya masjid, repot. Jauh dengan ulama repot. Apalagi nggak pernah ngaji, tambah jauh. Jadi untuk menjadikan stabilnya keimanan, intinya mari bersama-sama paksakan kita duduk dengan orang-orang yang alim,
duduk di masjid duduk sama orang yang saleh, terus stabil insyaallah. Insyaallah Pak, rajin ke masjid ya tiap hari ya. Alhamdulillah. Jadi bukan karena setannya kuat menggoda kita, jadi kita jadi imanannya jadi ada bulan, bukan ya? Urusan setan kan masing-masing. Iman Pak, iman. Semangat kita zero kita ini kadang-kadang naik turun ya. Pasang stabilisator. Makanya dibiasakan saja. Biasakan merapatlah orang-orang yang saleh, merapat duduk di masjid, merakam senantiasa punya duduk bersama orang yang berilmu ya, ngaji pengajian lah. Insyaallah stabil, bahkan naik. Kurang tegas. Setan yang menggoda. Sama setan sering menggoda. Yap. Ya, Bu. Kalau apa itu misalnya jual mobil misalnya dia beli itu kalau keluarkan zakat dulu atau dia nggak tahu kalau dia jual mobil ternyata itu di mobil lagi atau di benda lain lah, sedangkan dia jualnya itu rugi, itu apakah keuntungan uang pendapatan dari jual itu makan zakat atau tidak? Iya. Jual apapun, jual rumah jual apapun. Betul. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya atau kebutuhan yang menjelang utang-utangnya dia atau bagaimana Ustaz? Apakah harus mengeluarkan zakat dulu? Gimana Ustaz? Ya. Kita ketahui bahwa barang yang bergerak itu enggak dikeluarkan zakatnya. Barang yang kita punya mobil ini enggak dikeluarkan zakatnya ya. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari usaha. Harta yang nggak dipakai, ini zakat mal ya. Harta yang dipakai, harta yang nggak dipakai, bukan mobil, bukan rumah. Tapi kalau kebun ada hasilnya dari hasil kebun. Hasil panen wajib zakati. Tanahnya perlu zakati nggak? Kalau tanahnya nggak ada hasilnya nggak perlu zakat. Hasil kebunnya. Kalau ibu tadi bilang jual mobil rugi, ini duitnya mau diapain dulu Bu? Mau beli mobil lagi kurang ya? Zakat dulu apa mobil dulu ya? Tetap Pak namanya hasil penjualan tapi hasil untung ya. Kalau buntung. Kalau dia rugi kan misalnya mendadak terus dia rugi ternyata alhamdulillah apa yang dia beli terus dia dapat uang hasil dari penjualan tersebut. Apakah harus didaftarkan dulu atau bagaimana Ustaz? Ya. Dia sesuatu benda yang harus dijual dengan hasil penjualan itu apakah harus didaftarkan atau tidak? Ini ada seorang nggak kata orangnya. Nggak apa. Ini kita perlu tahu juga ya bahwa zakat itu wajibnya berapa sih Pak ya dikeluarkan ya? Tergantung mobilnya juga, saya khawatir juga. Mobil harganya 50 juta, wah, nggak kena zakat kan ya? 70 juta belum, 80 juta 85 lah tahun awal. Seharga 92,3 gram ada yang bilang 85 gram ada yang bilangnya. Oke lah saya bilang 85 deh, 85 juta. Kalau memang Allah ngasih rezeki kita bentuknya uang dengan penjualan hasil kendaraan yang dijual, berarti ini uang ini rezeki ya Pak? Ini uang mobil bukan? Uang mobil. Udah mobil atau uang ini? Uangnya. Halo. Ini uang apa mobil? Uang.
mobil lagi. Segera ya. Karena ini hasil penjualan mobil harga katakanlah 90 juta dan belum sampai 1 tahun haulnya. Belum 1 tahun maka tidak wajib zakat malnya. Ya. Aman. Aman Bu, aman. Kecuali ibu ada uang 90 juta diintepin sampai setahun. Ya. Ini betul. Aman Bu saya. Jadi kalau sudah setahun baru dizakatin Pak. Ya, zakatin. Kalau belum 1 tahun belum. Zakat makan 1 tahun punya. Jadi baru dapat uang 90 juta. Ya kalau mau ngasih nggak mau infak apa, tapi tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Aman Bu, insyaallah ya. Ya, nunggu setahun dulu. Tapi kalau seandainya nggak nyampe setahun, nggak perlu dizakatin. Ya, infak boleh, sedekah boleh. Luar biasa. Gimana Bu? Udah? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya rezeki uang banyak, kalau belum setahun enggak wajib zakat. Kalau sudah setahun baru wajib zakat. Tiba-tiba 12 bulan baru 11 bulan Pak dipakai. Cuma pengen nggak mau zakat. Pengen nggak mau zakat. Emang nggak terpelit kita dengan astagfirullah. Ya. Zakat profesi. Zakat profesi itu zakat di mana bahasa Al-Qur'an namanya infak, sebetulnya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ketika Allah ngasih rezeki, yunfiqun langsung diinfakkan. Ada gaji langsung diinfakkan. Kalau nunggu kita ngumpul duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Kalau kita nunggu setahun ini nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kadang-kadang sisinya ada 10 juta, kadang 5 juta, kadang habis. Makanya orang untuk menjadikan amannya rezeki yang Allah berikan, kompilasi hukum Islam dalam agama kita ada namanya zakat profesi untuk mengamankan saya rezeki. Kalau saya bilang namanya infak bukan zakat, bukan zakat profesi, infak. Karena zakat itu sudah harus dengan ada nisab, ada haul kan ya. Ada ukuran, ada batasan waktu kalau zakat. Ini nggak pakai ukuran waktu, nggak pakai ukuran haul, nggak nisab, nggak haul. Makanya namanya zakat profesi. Kalau saya berkatakan bukan zakat profesi tapi infak. Ini pun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan anugerah rezeki yang banyak buat kita. Segeralah keluarkanlah 2,5% minimal. Kalau Bapak gajinya 10 juta, berarti siap-siap setiap bulan keluarkanlah 250.000. Ada yang gaji 10 juta sini? Banyak ya? Banyak. Lebih Wah. Bisa 20 juta bisa. Kalau 20 juta berarti sebulan berapa? 50.000. Kecil atau besar? Kecil. Yakin kalau kamu berinfak itu Allah tambahkan rezekinya buat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya kurangnya, kita akhir hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.